saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah potret bangsa kita. Katanya kita negara yang berketuhanan, negara yang melandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, negara yang secara kuantitatif adalah mayoritas Muslim. Tapi ketika saya mengucapkan salam, kok suaranya kecil sekali. Tapi itulah potret Indonesia saat ini. Terima kasih kepada Bang Daeng Wahidin selaku Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia yang sampai saat ini masih tetap konsisten, masih memegang komitmen buruhnya, dan masih istiqomah dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan hak-hak rakyat yang tertindas. Apa? Ini adalah merupakan hari pertama mobil komando yang pertama kali saya duduki setelah saya diistirahatkan pada tanggal 10 Oktober oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya akibat bahwa Jari Bitung mungkin dianggap berisik mengganggu ketertiban politik, mengganggu stabilitas kekuasaan. Mulai dari aksi-aksi unjuk rasa, dugaan pemilu curang, kemudian ke MK, dan salah satunya ini adalah bahwa kami dari Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia DPR RI telah melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 20 September 2019 yang lalu di DPR MPR. Salah satu agendanya yaitu menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK. Betul? Karena apa kami menolak itu? Kami mensinyalir pada saat itu bahwa ada upaya-upaya terhadap eksistensi kelemahan KPK. Dan hari ini ternyata semua yang kami duga, semua yang kami curigai saat itu terbukti adanya. Betul? Betul saudara-saudara semua ya? Hari ini mungkin kita tidak hadir banyak, tapi yang terpenting adalah pesan ini sampai baik kepada pihak aparat yang sekarang menjadi aparat sipil negara, ASN KPK, tentunya kepada pimpinan KPK, kami tetap mendukung dilaksanakannya amanat reformasi. Nah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya flashback ke belakang. Jadi 2 dekade atau 20 tahun perjalanan reformasi, justru hari ini kita harus meneteskan air mata. Kenapa? Karena TAP MPR nomor 13 tahun 1999 itu merupakan amanat rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya mahasiswa. Hari ini saya belum melihat di mana adik-adik kita mahasiswa. Pada tahun 1998 Pak Harto dilengserkan dengan amanat yaitu TAP MPR nomor 13 tentang pemberantasan korupsi dan kolusi serta nepotisme. Nah, kemudian bergulir pemerintahan menjadi pemerintahan transisi Habibie yang disusul oleh Gus Dur dan Megawati, maka lahirlah Undang-Undang KPK. Nah, Undang-Undang KPK ini tentunya memiliki ruh dan maksud serta tujuan untuk menggalakkan pemberantasan korupsi dan menghukum para koruptor, menghukum para penjahat-penjahat bangsa, para pengkhianat-pengkhianat proklamasi kemerdekaan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, justru malah menggarong uang-uang rakyat. Hari ini di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, ternyata korupsi seperti yang kita ketahui bersama. Betul? Bagaimana dana-dana bansos yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat miskin, bahkan di bawah miskin,
karena dia tergolong orang-orang yang sedang menderita pemaparan dari musibah dunia yaitu COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Triliunan rupiah uang negara di dalam departemen tersebut ternyata dimakan oleh oknum pejabat, oknum partai berkuasa. Maka saya menyebutnya hari ini telah terjadi disorientasi reformasi. Allahu Akbar. Jadi ke depan, dalam kesempatan yang singkat ini, saya juga berharap sekaligus menghimbau kepada seluruh aktivis yang mencintai bangsa ini, yang peduli terhadap kemiskinan, peduli terhadap buruh, peduli terhadap keadilan, untuk tetap menyuarakan tanpa harus berhenti karena isu-isu COVID-19. Kita tidak akan membantah apa yang menjadi keputusan pemerintah, apa yang disarankan dan yang dianjurkan oleh Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19. Jadi yang tidak boleh itu dalam Undang-Undang Nomor 93 tentang COVID adalah berkerumun. Tapi menyatakan pendapat seperti ini, jangankan kami misal 20 orang, bahkan saya katakan 2 juta sekalipun tidak masalah untuk melakukan penyampaian pendapat yang dilindungi oleh undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai platform kita berbangsa dan bernegara. Maka saya yakin dan percaya kepada bapak-bapak kepolisian, adik-adik kita kepolisian, tetap akan melakukan tugas negaranya, tugas mulia untuk mengawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya mengawal dengan serius apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK. Jadi kepada adik-adik kepolisian, bapak-bapak kepolisian, saya ucapkan terima kasih masih bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat kita secara baik dan benar. Walaupun tadi di awal Ketua Umum Gerakan Pembaharuan Muslim Arbi mengatakan kekecewaannya, mengapa kami tidak bisa ke depan gedung KPK. Jadi kalau ini kita terkesan melakukan aksi unjuk rasa damai di pinggir kali, bukan di depan gedung KPK. Betul ya? Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap kami. Kami ini adalah orang baik-baik. Kami ini adalah warga negara yang taat hukum, taat terhadap undang-undang. Betul ya Bung Daeng ya? Saya sudah dapat tembusannya bahwa acara hari ini telah dilakukan pemberitahuan. Karena memang Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman saat itu, saya ingat betul, tahun 98 tentang unjuk rasa. Tidak ada kita kewajiban untuk meminta izin, betul? Jadi kami hanya diwajibkan memberitahu. Saya melihat bahwa pemberitahuan difungsikan secara esensial adalah di mana kita melakukan aksi unjuk rasa, apa agendanya, elemen mana saja yang akan turun, serta berapa masa yang akan diterjunkan. Sehingga polisi bisa memberikan pengamanan sekaligus perlindungan sesuai dengan surat pemberitahuan tersebut. Jadi kepada adik-adik kami, adik-adik kita mahasiswa, selaku penerus bangsa ini, termasuk aktivis-aktivis pencinta keadilan dan kebenaran, saya mengajak sekaligus menghimbau untuk tetap melakukan aksi-aksi unjuk rasa damai. Yang terpenting adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Betul? Jadi dalam waktu yang sangat singkat ini, namun menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia di mana kita bisa menyampaikan pendapat-pendapat kita di muka umum. Nah, yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu kepada bapak-bapak pihak kepolisian, tentunya tetap berprasangka baik kepada kami-kami. Ini adalah wujud kecintaan kami, bukan kebencian kami kepada KPK. Justru ini adalah kecintaan kami
terhadap bangsa ini. Tujuan kita berbangsa dan bernegara yaitu yang termaktub di dalam Pancasila. Tentunya pada sila kelima adalah bahwa Indonesia harus menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mau adil dan sejahtera jika sekelompok orang yang seharusnya memperhatikan nasib bangsa ini, nasib rakyat-rakyat kecil kita, bahkan penderita-penderita orang yang terkena COVID masih dimakan juga uangnya oleh para koruptor. Untuk itu, kepada pihak pimpinan KPK, kami meminta untuk terus menuntut dan menuntaskan seluruh kasus-kasus yang masih belum terselesaikan. Salah satunya disebutkan di dalam gerakan bersama usut korupsi ini gebuk, yaitu penyalahgunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia yang sejak dulu sampai saat ini belum